Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Sebanyak 85 kasus DBD sepanjang Januari 2024 di Lampung Utara. Pada sepanjang bulan Januari 2024, Dinas Kesehatan Lampung Utara mencatat sebanyak 85 kasus demam berdarah (DEGU) atau DBD. Jumlah tersebut terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Lingkungan, yaitu P2PL, Dinas Kesehatan Lampung Utara, Dr. Dian saat wawancarai di ruangannya. Ia mengatakan ada beberapa wilayah yang memiliki angka tinggi di kasus DBD. Namun hingga saat ini masih belum ada angka kematian akibat kasus ini. Ia menjelaskan nyamuk penyebab dari DBD sarang di tempat air menggenang yang bersih. Ia meminta masyarakat untuk melakukan 3M guna mengantisipasi terjadinya kasus DBD di Lampung Utara. Berikut ini ada detik-detik truk tertimpa longsor di Jalinbar berhasil dievakuasi. Truk yang tersangkut material longsor di Jalan Lintas Liwa ke Krui kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat berhasil dievakuasi. Kasat Lantas Polres Lampung Barat, Polda Lampung, Ibtu David Pulner menerangkan, pihaknya berhasil mengevakuasi truk dari material longsor itu sekira pukul 15 pada Rabu 13 Januari 2024. Kendati sudah dievakuasi dan material longsor sudah dibersihkan, pihaknya kini menerapkan sistem buka tutup jalan dari arah Liwa ke Krui maupun sebaliknya. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang sebelumnya mengalami kemacetan panjang. Terakhir, dirinya menghimbau agar seluruh pengendara yang melintas dari arah Liwa ke Krui maupun sebaliknya agar tetap berhati-hati. Edward Soperno hadiri deklarasi relawan Ganjar Mahfud di Lampung Timur. Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud Lampung gencar bersosialisasi program kesehatan hingga pelosok desa di Lampung. Teranyar TPD Ganjar Mahfud melakukan sosialisasi di Sukadana, Lampung Timur. Dalam kesempatan itu, warga Sukadana Lampung Timur berkomitmen sekaligus melakukan deklarasi untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Ketua Relawan Ganjar Mahfud Lampung Timur, Mukram, mengatakan pihaknya siap memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden 2024. Menurutnya, visi misi Ganjar Mahfud selaras dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut juga ia mengatakan pihaknya akan berjuang untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden di 2024. Tak hanya itu, relawan dari Lampung Timur turut berhadapan agar Ketua TPD Ganjar Mahfud Lampung SPBD Brigjen Pol Purn Edward Syahpernong menjadi gubernur di 2024. Jalan lintas Liwa Krui longsor ditutup sementara karena longsor. Polisi menutup sementara jalan lintas Liwa Lampung Barat menuju Krui pesisir barat Lampung karena terjadi longsor. Hal itu dikonfirmasi oleh Kasat Lintas Polres Lampung Barat Polda Lampung, Ibtu David Pulner. Penutupan jalan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 ke atas. Kendaraan roda 2 masih bisa melintas. Terkait jalan alternatifnya, David, pengendara bisa memutar ke arah Suwoh menuju Tanggamus, lalu diteruskan ke Krui pesisir barat, dan sementara ini petugas sedang melaksanakan evakuasi dan telah menghubungi dinas terkait untuk menggunakan alat berat. Sebagai informasi, titik longsor yang berada di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat itu sampai saat ini belum mendapatkan perbaikan permanen. Weni Wahid dan Mahfud MD ke Lampung meminta warga ikuti kata hati pilih presiden. Datang ke Lampung bersama Mahfud MD, Weni Wahid meminta warga untuk menggunakan hati nurani saat memilih presiden 2024. Hal itu juga diungkapkan saat menyapa para pendukung Ganjar Mahfud di Lampung Timur. Di kesempatan yang sama, Yeni Wahid juga mengungkapkan alasan untuk mendukung pasangan calon atau paslon Ganjar Mahfud yang menang pada Pilpres 2024 mendatang. Ia beralasan pasangan nomor
urut 3 ini siap menyejahterakan masyarakat jika terpilih. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara dan punya kesempatan untuk sukses di negara kita. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat, dan anak-anak kita selamat semua. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Mahfud MD umumkan mundur sebagai Menko Polhukam di Lampung Tengah. Mahfud MD mengumumkan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam di selai kampanye di Lampung Tengah. Cawapres nomor urut 03 ini mengaku akan mengundurkan diri pada Kamis besok. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Danau Tirta Gangga, Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah pada Rabu 31 Januari 2024. Ia mengatakan hari Kamis 1 Februari 2024 nanti adalah momentum baginya untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu dimaksudkan agar pengunduran diri dilakukan dalam situasi yang tepat dan sudah disusun melalui perbicaraan dengan Ganjar Pranowo. Dikatakannya, saat ini Presiden Jokowi sedang berada di luar kota. Ia pun akan kembali ke Jakarta besok. Mahfud MD mengatakan alasannya menunggu momentum baik untuk mengundurkan diri. Ini diangkat sebagai Menko Polhukam dengan kehormatan dan kepercayaan. Berikut ini ada sidang perdana kasus penggelapan Kepala Disperkim Metro. Sidang perdana kasus pidana Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim digelar di Pengadilan Negeri Metro pada Rabu 31 Januari 2024 hari ini. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, jadwal sidang pidana Kepala Disperkim Metro tersebut awalnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Akan tetapi Farida mulai memasuki ruangan sidang Garuda ini pada pukul 11:45. Farida terlihat mengenakan rompi berwarna merah dan mengenakan jilbab berwarna biru tua. Terlihat juga beberapa orang yang diduga pegawai pemerintah Metro yang juga datang dengan mengenakan pakaian putih hitam di dalam ruangan persidangan Kadisperkim Metro tersebut. Diketahui bahwa tim kuasa hukum Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Metro angkat bicara terkait telah dilimpahkannya kasus penggelapan jual beli rumah yang menimpa kliennya bernama Farida ke Kejaksaan Negeri Metro. Ancam golput, ribuan warga geruduk kantor Pemkab Lampung Selatan. Ribuan warga dari sejumlah kecamatan menggeruduk lapangan Korpri depan kantor Pemkab Lampung Selatan pada Rabu 31 Januari 2024. Mereka dari Kecamatan Ketapang, Seragi, dan juga Penengahan itu meluapkan kekecewaannya atas kinerja Pemkab Lampung Selatan selama ini. Dalam aksinya, warga mengancam golput alias tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Warga yang tinggal di kawasan Wai Pisang itu menuntut pelepasan tanah desa dari status kawasan hutan register. Koordinator aksi dari Forum Masyarakat Register Yatno dalam orasinya menyebutkan pihaknya sudah pernah melakukan aksi serupa karena menuntut pelepasan tanah dari desa kawasan hutan register. Menurutnya pemerintah gagal memenuhi hak masyarakat. Ia menegaskan pemerintah daerah jangan selalu melempar tanggung jawab. Berita terakhir datang dari Polda Lampung yang mengamankan 5 mobil mewah kurir gembong narkoba Freddy Pratama. Polda Lampung menghitung barang bukti narkoba sebesar 38,19 kg senilai 39 miliar. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya berhasil mencatat total uang dari peredaran puluhan kilogram sabu tersebut mencapai 39 miliar. Polda Lampung dari hasil ungkapan ini juga berhasil menyelamatkan 152.700 orang serta mengamankan 5 mobil yang diduga para pelaku. Di antaranya ada mobil tersebut yakni Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam berplat B1701SZW, Toyota Veloz hitam B1548HKB, mobil Toyota Agya hitam BG1184EP, Honda Brio hitam berplat BE1560XX, mobil Mazda 2 hitam BE1402CO, dan para pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati.